Pak Mayor kemana, Mak? Nggak tahu, Din. Coba kamu tengokin. Kasian kalau ada apa-apa nggak ada yang tahu. Ya. Iya, Mak. Mangga, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mayor. Dari muda capek berjuang. Sekarang sudah tua, malah hidup sendirian. Kasihan betul Pak Mayor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edi. Pak Mayor. Kirain saya Pak Mayor kenapa-napa. Sampai tidak muncul sarapan di warung Mak Warni. Ini saya lagi ngejemur surat-surat penghargaan saya, Di. Semalam rumah saya kebocoran. Oh. Ya. Penghargaan saya ini banyak kan? Iya, saya kan sudah pernah lihat. Oh iya. Hebat nggak, Di, saya? Penghargaan begini banyak, padahal pangkat saya cuma sersan mayor. Banyak juga cuma surat, Pak Mayor. Tidak ada duitnya. Tidak bisa buat beli beras. Bisa saja kamu, Di. Ada apa ini? Ini kieu, Pak Mayor. Semalam di TV ada siaran lagu dangdut yang bikin heboh kampung kita. Oh iya? Yang nyanyi anak kampung Sukasari. Wah, bagus itu, Di. Semua orang desa pada bangga karena ada anak kampung Sukasari yang sukses. Siapa? Anaknya Mak Warni. Anak Mawarni. Iya. Mawarni sudah tahu? Belum. Nah, ini yang perlu kita bicarakan, Pak Mayor. Penyanyi itu pakaiannya buka-bukaan. Ya, tidak aneh sih penyanyi pakaiannya begitu. Wajar saja. Tapi saya yakin, Pak Mayor, Mak Warni tidak mau anaknya begitu. Melihat Nyi Saudah pakai celana jin ketat saja, Mak Warni sudah geleng-geleng kepala. Ya. Mawarni sudah ngomong sama saya, dia mau ikut pengajian Bu Nurul. Nah, itu yang jadi masalah, Pak Mayor. Bagaimana caranya supaya Mak Warni jangan sampai tahu? Nggak mungkin, Di. Kamu sendiri kan sudah bilang ibu-ibu desa sudah tahu semua. Pak Mayor atuh yang ngasih tahu ibu-ibu supaya jangan ngasih tahu Mak Warni. Waduh, nggak bisa sekarang ini. Dulu, kalau saya minta tolong Kuramil, segala urusan beres. Orang masih takut sama sersan. Tapi sekarang ini beda, Di. Beda. Gak bisa kumaha, beda bagaimana? Coba kamu minta tolong sama Ustadz Janurul. Ustaz Janurul? Itu istrinya Naidayat. Iya, saya tahu Cenurul. Tapi Cenurul nolongnya bagaimana? Minta Bu Nurul bilang sama ibu-ibu pengajian, memberitahu ibu-ibu yang lain, jangan memberitahu Mawarni. Gitu, Nyak? Iya. Nyak lah, amun gitu. Ya, coba. Nyak, Pak Mayor. Punten, Nyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Apa benar ini anak Mawarni? Betul, Cenurul. Saya kan teman dekatnya sejak kecil. Kang Dayat. Lihat ini, Kang. Empat tahun yang lalu dia pindah dari desa ini. Sebelum Kang Hidayat sama Janurul pindah kemari. Dia ikut bapaknya yang sudah cerai sama Mak Warni.
ini anak Mak Warni. Tapi namanya kayak bukan nama orang desa. Nama aslinya mah Komariah. Ya, tapi apa pasti nama Wulansari nama Komariah sekarang? Komariah itu kan bahasa Arab yang artinya bulan. Iya, betul. Bulan itu wulan dalam bahasa Sunda. Nah, Sarinya nama desa ini Sukasari. Saya dan Pak Mayor kasihan kalau Mak Warni tahu anaknya buka-bukaan begini. Itu pastilah. Mawani juga pasti nggak suka lihat anaknya begini. Biarpun dia nggak taat beragama, tapi kan... Kang, Mak Warni sekarang sudah mulai sholat. Bahkan sudah mau ikut pengajian. Kasihan kalau sampai Mak Warni tahu anaknya buka-buka aurat kayak begini. Saya ada usul, Cenurul. Bagaimana kalau Cenurul memberitahu kepada ibu-ibu pengajian agar tidak memberitahu Mak Warni soal anaknya? Tapi saya yakin ibu-ibu pasti juga bisa merasakan. Justru ibu-ibu senang mendengar kesuksesan Komariah. Dia kan artis yang membanggakan desa Sukasari. Kumaha tuh? Karena menurut hadis syahih, kalau kita menutup aib orang lain, Allah berjanji akan menutup aib kita. Biarin aja Mak Warni tahu siapa sesungguhnya Komariah. Kan lebih baik begitu. Lagi pula kan Mak Warni juga dulu penyanyi. Namanya juga artis di kota pesohor. Kalau bukan karena stroke, mungkin dia sekarang masih mingle di panggung. Tapi pakaian Mak Warni dulu pasti bukan kayak si Komariah. Kata siapa? Tuhan mah maha adil. Mungkin itu balasannya. Nuhun. Enggak, Di. Mak Warni waktu itu masih pakaiannya sopan. Ini bukan kata orang. Saya lihat sendiri. Saya nonton langsung waktu dia manggung ke kabupaten 20 tahun yang lalu. Tapi dulunya dia penyanyi dangdut, Kang. Betul, Di, betul. Penyanyi dangdut mah pakaiannya memang seksi. Apalagi kalau lagi goyang di depan orang mabuk. Kalau yang mabuk pada melohok. Di, memang. Tapi dia pakai rok. Dia nggak buka-bukaan. Saya lihat sendiri. Mak Warni pasti sedih, Di. Kalau dia tahu anaknya sekarang begini. Yang saya dengar, Mawarni ini ingin anaknya itu jadi ustazah. Kopinya Pak Mayor. Makasih, Mak. Ya. Betul, Pak Mayor. Makanya diizinkan si Komariah itu ikut bekas suaminya. Dan katanya mau disekolahkan di pesantren khusus. Orang tua mengharapkan anaknya bisa jadi ustazah, malah anaknya buka-bukaan. Tapi Pak Mayor, anak itu teh masih tetap baik hati sama ibunya. Sampai mengirimkan uang 10 juta. Ya, uang sebanyak itu memang sangat berguna buat Mawarni. Untungnya tidak langsung dikirim ke warung ini. Mana mau tukang pos keliling jauh ke desa kita. Semuanya kan melalui balai desa. Tapi Pak Mayor, bagaimana ya dengan uang yang dikirimkan Wulansari itu? Mungkin Mak Warni nggak mau nerima kalau tahu yang ngirimnya orangnya begitu. Tapi balai desa tidak mau menyimpan uang itu lama-lama. Kalau tidak diketahui penerimanya, wes teh harus cepat-cepat dikembalikan ke kantor pos kabupaten. Ayo, makasih Mak. Uang sebanyak itu memang sangat berguna buat Mawarni. Pak Jaka, Ya Pak Mayor. tolong bilang kepala desa untuk memanggil Mawarni ke balai desa. Supaya menjelaskan perlahan-lahan siapa itu Wulansari dan bagaimana keadaan penyanyi itu sekarang. Insya Allah Pak Mayor. Bisa toh? Bisa Pak Mayor. Bisa. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam, Mak Warni. Sok, masuk, masuk. Silakan duduk, Mak. Aduh Pak Kades, saya teh kaget diminta menghadap Pak Kades. Karena ada hal khusus yang harus kita bahas perlahan, Mak. Warung mah mau digusur? Oh, justru sebaliknya, Mak. Ada kiriman uang buat Mak Warni. Alhamdulillah.
Dari siapa? Dari Komaria. Komaria. Selama ini dia tidak pernah kirim kabar. Malah sekarang mau kirim uang. Coba saya lihat. Nih, bentar. Oh, Ini teh nama siapa? Itu nama Komaria yang sekarang. Nama profesinya, nama sebagai penyanyi. Penyanyi? Komaria teh masuk pesantren. Mana bisa jadi penyanyi? Saya tahu ini dipengaruhi bapaknya. Sehingga dia benci sama saya, Pak Kades. Kirim surat juga tidak pernah. Udah, Mak. Terima saja uangnya. Tidak, Jaka. Emak ini teh sudah mau mati. Emak pengen hidup bener. Emak suruh menerima uang yang bukan hak emak. Mawarni, saya sebagai kepala desa menjamin uang ini untuk Mawarni. Tidak, saya takut Pak Kades. Saya permisi mau pulang. Saya mau ikut pengajian sama istri adiknya Pak Kades ya. Tunggu dulu, Mak. Ini dulu, Mak. Iya, bagus, Mak. Saya juga sudah mendengar langsung dari Nurul. Ya, saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, mendingan teh kita kasih lihat aja dulu gambarnya Komaria. Nanti dia bisa pingsan. Nah, kalau gitu saya nganter Mak Warni dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Nak Dayat. Mawarni lagi keluar sebentar. Oh, iya. Ini ngomong-ngomong, Nak Nurul bikin kue apa ini? Bika Ambon. Wah, Apa, Pak? aku paling suka dengan kue Bika Ambon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warni kemana Pak Hidayat? Mak Warni lagi pergi sebentar, Pak Haji. Duduk aja dulu. Ah iya. Ini Pak Haji Aceng, marbot, pengurus masjid. Lama nggak ya? Soalnya saya belum ngisi air tempat wudhu. Pak Haji mau ngopi, saya bikinin. Nggak usah. Terima kasih Pak Dayat. Saya dengar kabar yang tidak enak. Kabar apa, Pak? Saya jengkel dengar mengenai si Komaria jadi pesinden. Tapi orang-orang desa Sukasari senang dengan suksesnya dia. Alah, imannya lemah. Pak Dayat sudah lihat gambarnya? Belum, Pak. Masya Allah. Saya dengar juga si Warni dapat kiriman. Kiriman apa, Pak? Kiriman uang atuh. Kabarnya banyak. Makanya saya datang ke sini untuk melarang si Warni supaya jangan terima itu uang dari si Komaria. Bapak ini siapa ya? Pak Mayor langganan warung di sini, Pak. Oh, Saya pensiunan Sersan Mayor Sujono. saya Haji Aceng, teman kecil Warni. Saya tidak tega kalau si Warni menerima uang dari pekerjaan yang tidak bagus. Rezeki dari menyanyi kan tidak haram, Pak. Uang kiriman itu hasil dari nyanyi atau hasil jual aurat? Nah, Din, bagaimana pendapat kamu? Aduh, Pak Haji, saya mah nggak ngerti masalah agama. Insaf, Din, insaf. Pak Haji, apa tempat wudhunya sudah diisi air? Masalahnya Mawarni itu pulangnya masih lama. Astagfirullahaladzim. Iya. Bagaimana kalau orang datang pada sholat ya? Nah, betul, Pak Haji. Kalau begitu, saya harus kembali ke masjid. Din, bilang sama si Warni apa yang saya bilang tadi, ya? Jangan lupa. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, oi.
gimana ngomongnya sama Mang Warni ya? Udahlah, Din. Kamu nggak usah bilangin Mawarni, nanti tambah susah. Tapi kan tadi saya bilang iya. Din, amanat yang kalau kira-kira menyulitkan orang lain, insya Allah kalau tidak disampaikan dimaafkan oleh Allah. Aduh, gimana saya nyelesain masalah ini ya? Kasihan, Mang Warni selalu bingung terus. Pak Hidayat, tolongin dia dong. Pak Hidayat kan sekolahnya tinggi. Ya. Din, masalah Mak Warni nggak bisa diselesaikan dengan pengetahuan sekolah. Apalagi saya kan sekolahnya pertanian. Ini masalah persoalan hidup yang rumit yang harus diselesaikan dengan kebijaksanaan. Nah, orang-orang seperti Pak Mayor yang bisa menyelesaikan. Pak Mayor biasanya cuma perang sama ngopi aja di situ, ya. Din, kamu tahu, perang itu penuh dengan pengalaman hidup. Betul, Naik Dayat. Orang-orang banyak meremehkan pengalaman hidup saya. Baru Naik Hidayat yang menghargai pengalaman hidup saya. Saya janji akan berusaha membantu Mawarni. Waalaikumsalam, Mak. Aduh, maaf, lama nunggunya, Jang ya? Nggak apa-apa, Mak. Kue kemarin habis. Alhamdulillah. Mak dari puskesmas, tapi tutup. Nih ya, uang kue yang kemarin. Makasih, Mak. Ya, tadi emak ketemu sama Neng Nurul. Katanya emak disuruh banyak berdoa. Betul tuh, Mak. Minta pertolongan sama Allah. Buat Allah, nggak ada yang mustahil untuk dipecahkan. Janet, waktu yang baik buat berdoa tuh kapan ya? Setelah sholat fardu. Fardu? Sholat yang 5 waktu yang wajib itu, Mak. Oh iya. Emak sudah sholat, tapi nanti emak lengkapi 5 waktu. Amin. Ya. Maaf Pak Kades, mengenai wesel, kalau sudah lewat dari 2 minggu wesel pos dari Wulansari ini uangnya tidak diambil, kiriman ini teh harus dikembalikan pada pengirimnya. Ya sudah, tuh kembaliin aja daripada ruwet ngejelasin sama Mawarninya. Tapi alasannya apa ya Pak? Apa alamatnya tidak lengkap atau orangnya sudah pindah? Ya bilang aja alamatnya tidak lengkap, beres gitu, Ge. Tapi nanti kalau Komariah kemari mencari, terus nah kalau ibunya lihat, bisa stroke lagi dia. Alah. Sudah, simpan aja dulu. Nanti kita cari cara yang tepat. Mesti cepat Pak Kades. Ini teh sudah tertahan di sini selama 2 minggu. Coba tanya sama Pak Hidayat. Adik Bapak saja bingung. Malah saya dengar beliau menyerahkan masalah ini pada Pak Mayor. Sama Pak Mayor? Apa hubungannya sama dia? Mungkin karena Pak Mayor banyak pengalaman, Pak. Atau saya panggilkan saja Pak Mayor ke sini ya, Pak? Nggak usah. Besok kan hari Minggu, saya mau mampir ke rumahnya sambil nembak. Tor. Baik, kalau gitu, Pak. Mangga. Ya. Jangan lupa panggil si Supri. Baik, Pak. Kau yang tetep balik dia tuh. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Pak Mayor mana? Pak Mayor lagi lihat tanah sebelah. Oh. Kamu siapa? Hah? Saya tukang ojek, tapi sambil jaga tanah Pak Mayor. Nah, apa dijaga? Garap aja semuanya tuh. Pak Mayor itu patuh sama komandannya. Kalau suruh jaga tanahnya, dijaganya lah. Maklum perlu tantara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mayor. Emang udah diomongin panjang umur Pak Mayor. Sehat? Alhamdulillah. Wah, senjatanya boleh juga ini. Pasti mahal. Ini mah dikasih orang Pak Mayor. Iya. Saya mau ikut nembak nanti di kebunnya Pak Mayor. Oh, boleh. Ngeliat-ngeliat aja sok kata Pak Mayor tah. Bam. Oh iya. Bam. Wah. Pak Mayor, ingat dulu ya Pak Mayor ya. Ayo, silakan.
Pak Mayor, saya mau ganggu dikit nih, mau nanyain soalnya Mawarni. Oh, mau soal apa ya? Ip, bawa ke dapur. Iya, Pak. Ayo Pak Mayor tahu soal kiriman uang. Oh ya. Nah, Mawarni kan pasti menolak kiriman itu, Pak Mayor. Pak Mayor, di sini aja duduknya. Tidak di dalam saja. Panas di mah tuh, Ya. Pak Kades, sebaiknya uang itu jangan dikembalikan. Mawarni sangat butuh uang itu. Iya, tapi gimana caranya kalau Mawarni menolak? Pan uang wesel mah harus segera dikembalikan kalau nggak ada yang nerima. Mawarni itu kan seniman. Cara bicara dengan dia juga harus berseni. Coba saya pikirkan nanti malam. Ya, dasar Pak Mayor tembakannya selalu jitu. Pintar Pak Mayor, hebat. Tapi ingat Pak Mayor, ini waktunya mepet untuk uang kiriman Komari itu segera dikembalikan lagi. Jadi jangan lama-lama mikirnya, nanti pusing. Saya usahakan Pak Kades. Sip Pak, makasih ya Pak Mayor ya. Pak Mayor, tumben baru datang. Begadang. Mikirin apa? Mak, sini Mak. Ada apa? Seandainya Mak Warni lagi jalan, lalu ketemu dompet di jalan. Isinya penuh. Mak Warni ambil apa enggak? Enggak, Mak nggak mau ambil. Kalau Mak Warni nggak ambil, pasti orang lain yang akan ambil. Dan mungkin saja dipergunakan untuk foya-foya. Wah, kumaha tuh? Atau Mak Warni ambil lalu sumbangkan ke pesantren. Iya, saya ambil lalu disumbangkan ke pesantren Kiai Haji Idris. Ya. Ya. Tapi kalau Mak mau, ya boleh juga diambil untuk keperluan Mak. Enggak. Semuanya Mak serahkan ke pesantren Kiai Haji Idris, ya. Api. Nah, sekarang uang 10 juta ini bisa diambil. Ya. Jadi ini teh langsung saya serahkan pada Bapak Kiai Haji Idris. Iya. Bangga. Saya kagum sama Mak Warni karena sekarang sudah taat pada agama. Belum, Pak Kiai. Tapi sudah dapat menolak uang sebesar ini karena tahu itu bukan haknya. Saya takut kalau nanti saya ditanya di akhirat, Kiai Idris. Nah, inilah yang sering dilupakan oleh orang kaya. Jumlah sebesar ini luar biasa besarnya bagi ukuran seorang Warni, teman lama saya ini. Tapi kalau semuanya nanti sudah jelas, uangnya kembali ke Mak Warni. Iya. Sudah jelas bagaimana? Nantilah. Saya akan mendoakan. Semoga Allah berkenan membukakan jalan yang baik untuk Mak Warni. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak, saya kesana. Silakan Pak Dea. Pak Haji Sukra, saya mau bicara sebentar saja dengan Nak Hidayat. Silakan Pak Mayor. Nak Hidayat. Ya Pak. Tadi malam Mak Warni bermimpi anaknya berpakaian ustazah. Dia senang Pak? Senang sekali. Sampai tadi pagi maksa saya untuk mencari alamat anaknya.
Dia tahu alamatnya, Pak? Sudah tidak tahu. Dia lupa menaruh catatannya. Ya, maklum, orang yang pernah kena stroke. Sebenarnya alamatnya ada di kartu wesel kiriman uang itu, Pak. Saya sudah bicara sama orang balai desa. Jangan memberitahu Mawarni. Cuma saya takut Mawarni datang ke Nyai Dayat untuk meminta mengantarkan dia mencari alamat anaknya. Oh, iya, bagus, Pak. Untung saya diingetin. Mawarni sekarang simpanannya sudah cukup untuk perjalanan ke Jakarta. Nanti saya akan bicara sama istri saya supaya dia mengusahakan Mak Warni jangan sampai tahu alamat anaknya, Pak. Apalagi, Pak? Tapi saya takutnya udah bikin ulah memberitahu Mawarni. Karena saya dengar dia ingin Mawarni itu melihat kenyataan anaknya. Kalau Nyai Dayat yang ngomong, pasti Nyi Odah mau nurut. Kita sama-sama berdoa aja, Pak, supaya Mak Warni tetap selamat. Saya sangat kesal sama orang seperti Komaria. Orang-orang seperti saya ini disuruh perang memerdekakan negeri ini. Membela kehormatan bangsa dan negara dengan darah dan nyawa. Malah orang-orang seperti Komaria buka-buka baju seenaknya, mencemarkan martabat bangsa. Jang, punten Jang, warungnya Warni mana? Itu tuh. Wah, ya, nuhun Jang. Pak Mayor, saya sudah meyakinkan Mak Warni kalau mimpinya itu cuma kembang tidur. Syukur alhamdulillah, Mang Dudung. Cuma tadi pagi dia datang ke rumah mendesak saya untuk mengantarkan dia ke Jakarta mencari alamat si Komaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, apa ini warungnya Warni? Betul, Pak. Saya pamilinya. Tinggal di desa sebelah. Kang Bagja? Warni? Kang Bagja? Iya. Aduh, Kang, punten. Aduh, teh. Mangga calik. Aduh, waras pisan akang mau datang. Mangga calik. Aduh, teh. Akang sama teteh mau minum apa? Nggak usah. Aku sengaja datang kemari mau ngomong penting, Warni. Sebagai pamili, aku malu dengan kelakuan si Komaria. Soal apa, Pak? Anaknya Warni, waktu nyanyi berbuka-bukaan pakaian, bikin malu. Pak, itu bukan anaknya Mak Warni, bukan. Saya kenal si Komaria. Biar namanya sudah lain, saya kenal betul mukanya. Dulu kan sering nginep di rumah saya dia. Akang lihat Komaria di mana? Di TV ada, CD-nya juga ada, dan namanya tertulis Wulansari. Aduh, Mak. Ya. Kenapa? Ada apa? Kepala saya sakit kok, Mak. Tolong saya belikan obat, Pak. Ya. Aduh, obat sakit kepala ya, Mak ya. Punten, Kang. Teh, sekedap. Enggak. Saya minta Bapak dan Ibu pergi dari sini. Loh, kenapa? Bapak itu sudah bikin susah sama Warni. Saya saudaranya mau... Bapak bukan saudaranya. Bapak orang jahat. Bikin susah sama Warni. Pak Mayor sabar. Sabar, Pak Mayor. Bapak mau keluar nggak? Keluar. Ayo keluar! Pak Mayor sabar. Pak Mayor. Pak Mayor.
Pak Mayor tadi pura-pura pusing. Makasih, Mak. Orangnya udah pergi, Mak. Kok? Dia malu sendiri. Dia bilang dia lihat Komariah nyanyi, terus pakai nama samaran. Ternyata dia cuma denger-denger. Cuma denger-denger? Mana ada orang kayak begitu nonton band, nonton dangdut. Nggak ada, Mak. Ya, Pak Mayor. Ya udah, Mak. Nggak usah dipikirin. Assalamualaikum, Pak Mayor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mawarni, aku di belakang. Pak Mayor. Ini saya bawa kopi. Habis saya tunggu-tunggu nggak muncul-muncul. Mawarni aneh-aneh saja. Pakai bawa kopi segala sih. Sambil mau ngomong. Ngomong apa? Kemarin saya kan ke kabupaten. Ya, saya sudah dengar. Di sana saya lihat ada pengumuman. Katanya akan ada show musik seminggu lagi di Jakarta. Lalu kenapa? Penyanyi utamanya teh Wulansari. Kata Bagja kan Wulansari itu teh si Komariah. Mawarni. Saya kan sudah bilang Baja itu cuma denger-denger. Pak Mayor, kalau Pak Mayor teman baik saya, antar saya ke Jakarta ya. Jauh itu, Mak. Lagi pula Jakarta sekarang ini kan lain, bahaya. Sama siapa lagi atuh saya minta tolong kalau bukan sama Pak Mayor. Tolong antar saya ya. Tapi saya tidak punya duit buat ongkos. Duit pensiun. Aduh, Pak Mayor, saya kan sudah bilang, saya punya duit kalau cuma buat ongkos. Ya, antar saya. Nanti setelah 15 hari, baru dilobangin, dicampur dengan pupuk yang ini. Iya. Gitu. Campur kayak ini. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Bapak-bapak. Iya. Nah, ini bisa dipraktekkan langsung aja, Pak. Iya. Pak. Nah, Hidayat. Saya minta Nak Hidayat ikut saya mengantar Mawarni. Ngantar kemana, Pak? Nonton band di Jakarta. Itu loh, yang penyanyinya Wulansari. Yang Hidayat, Mawarni sudah tidak bisa dicegah lagi. Karena dia benar-benar sudah curiga kalau Wulansari itu anaknya. Kenapa saya mesti ikut, Pak? Pak Mayor takut menghadapi akibatnya kalau Mak Warni melihat anaknya nanti. Karena Pak Mayor cuma percaya sama Jang Hidayat yang bisa mengatasinya. Ya? Benar, Nak Hidayat. Baik, Pak. Bukan, Mak. Itu Wulansari, penyanyi dari Bandung. Bandung? Iya, dari Bandung. Astagfirullahaladzim. Iya, Mak, dari Bandung. Mak mau selamatkan Tuhan dari sini. Sujud syukur, Mak. Ya.